Sahabat, apakah Anda saat ini punya hutang dan belum lunas-lunas? Mungkin Anda terjebak dengan 5 hal ini. Apa saja itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya bahas tema terkait dengan hutang ya. Ini banyak sekali orang yang bingung bagaimana caranya untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, ada 5 hal yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini terkait dengan kenapa sih orang itu belum juga beres-beres hutangnya. Gara-garanya apa? Nah, 5 hal ini saya rasa sudah cukup mewakili kenapa orang itu utangnya nggak lunas-lunas. Bahkan mungkin bertambah. Kan aneh ya, utang nggak lunas malah bertambah hutangnya. Apa saja itu? Oke, langsung saya bahas. Pertama adalah terjebak dengan pola gali lubang tutup lubang. Nah, ini yang menjadi persoalan. Banyak orang mengira bahwa kalau nggak utang lagi nanti bayarnya pakai apa, makanya pakai apa, ya kan? Nah, inilah yang perlu dipahami bahwa membayar hutang dengan cara berhutang itu bukan solusi. Bahkan itu malah akan menambah beban hutang. Karena ya nggak ada yang namanya solusi itu membayar hutang atau nyicil utang itu dengan cara berhutang ya. Yang ada adalah akan menambah beban kehidupan lagi. Nah, jadi kalau misalnya Anda masih melakukan hal ini, maka hentikan. Hentikan apa? Hentikan berhutang. Anda harus punya niat yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat untuk tidak berhutang lagi. Dengan cara seperti itu, maka Anda tidak akan menambah hutang lagi. Loh, lalu nanti kalau misalnya saya makannya dari mana? Nah, di sini nih. Yang nomor 2 jawabannya. Anda perlu yang namanya meningkatkan penghasilan Anda. Nah, kebanyakan orang utangnya nggak lunas-lunas atau nggak beres-beres gara-gara dia nggak bisa atau nggak mampu untuk meningkatkan penghasilan. Terjebak dengan yang namanya gaji bulanan, terjebak dengan yang namanya mindset yang salah dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Anda nggak bisa meningkatkan penghasilan, ya udah, maka kalau Anda bekerja gaji Anda hanya segitu-segitu saja dan Anda tidak bisa menutupi hutang-hutang Anda. Maka dari itu Anda perlu meningkatkan penghasilan Anda. Ya, kalau Anda nggak bisa meningkatkan penghasilan, ya udah wassalam, kan begitu. Caranya bagaimana meningkatkan penghasilan? Ya, Anda bisa cari kerjaan tambahan atau buka usaha atau jualan online, jadi makelar, jadi reseller, jadi dropship, ya, jualin barang orang yang tanpa harus kulakan misalnya. Di internet saya rasa banyak sekali ilmunya, Anda bisa pelajari saja. Nah, tinggal Anda mau belajar ataukah tidak. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga adalah nggak berani jual aset. Nah, ini nih, merasa sayang kalau misalnya aset nanti dijual, nanti nggak punya aset, nggak punya tanah, nggak punya rumah, nggak punya properti dan sebagainya. Padahal sejatinya kalau misalnya aset itu dijual maka bisa menutupi hutang, bahkan hutang bisa beres. Sayangnya orang itu eman-eman, bahasa Jawanya eman-eman atau sayang ya. Maka dari itu Anda perlu yang namanya beranikan diri. Kalau misalnya Anda memang udah mentok nih, nggak ada solusi, ya udah, jika Anda punya aset, jual saja. Jangan sayang. Karena aset yang Anda miliki itu, ya itu akan bisa meringankan hidup Anda, yaitu hutang Anda bisa terselesaikan. Nah, itu yang ketiga sahabat. Kemudian yang keempat itu masih fokus ke masalah. Nah, kebanyakan orang itu kenapa hutangnya nggak beres-beres? Itu fokusnya pada masalah. Niatnya sih ingin cari solusi ya agar hutangnya selesai, tetapi yang menjadi persoalan adalah dia fokusnya keliru, bukan solusi yang dicari tapi adalah berfokus pada masalah, pada persoalan. Nah, ini gimana ya, hutang saya nggak lunas-lunas, nanti kalau misalnya ditagih debt collector gimana ya, nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang nagih gimana ya. Nah, itu fokusnya ke masalah terus ya. Nah, kalau misal mencari solusi itu bukan solusi yang tepat. Artinya adalah banyak orang yang mencari solusi ya, ujung-ujungnya apa? Kena tipu ya. Diiming-imingi investasi ini nanti akan dapat sekian,
dalam waktu jangka sekian. Nah, lalu tergiur tuh. Ketika memutuskan dalam kondisi emosional, wah, itu kurang tepat. Keputusan itu nggak bisa diambil saat kita sedang emosional. Emosional dalam artian apa? Kita pikirannya ruwet, batinnya nggak tenang, nggak bisa pakai akal sehat atau logika. Nah, udah, kalau misalnya kita memutuskan sesuatu dalam kondisi emosional, itu biasanya nggak tepat sasaran. Justru itu akan menambah runyam, ya. Nah, kemudian yang kelima nih, ya. Faktor kelima itu adalah mencari solusi di luar dari diri. Ini tadi sudah sekilas saya singgung ya di poin yang keempat. Maksudnya bagaimana? Gini, mencari solusi itu sebenarnya adalah di dalam diri. Maksudnya bagaimana di dalam diri? Ya, kita perlu introspeksi diri terlebih dahulu. Ya, kita mulai merenung kembali ke dalam diri, kesalahan apa saja yang seringkali dilakukan, lalu diperbaiki. Tapi kebanyakan orang itu kan mencari solusi di luar dari dirinya. Ada informasi dari teman, bisnis ini nih, ya hasilnya cepat, ya profitnya sekian. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya, kena bohongan gitu kan, ketipu. Padahal modalnya itu pinjem dari saudara atau bahkan dari bank, tambah hutang lagi, ya kan. Nah, kebanyakan ketika kita tergiur dari informasi luar yang mungkin tidak masuk akal, ya, karena iming-iming tadi, maka kita akan terjebak dengan berbagai macam persoalan-persoalan lainnya. Jadi pahamilah sahabat, sadari bahwa jika Anda mungkin melakukan 5 hal ini atau terjebak dengan 5 hal ini, mulai ya, kurangi atau perbaiki dulu. Ya, Anda mulai berhenti untuk berhutang kalau Anda masih suka gali lubang tutup lubang. Kemudian mulailah untuk meningkatkan penghasilan Anda, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda perlu yang namanya beranikan diri untuk jual aset. Anda punya aset berapa, ya, atau aset apa saja, di list, ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Lalu mulai beranikan diri untuk menjualnya. Kemudian Anda perlu berfokus pada solusi, bukan pada masalah. Dan yang terakhir adalah mencari solusi di dalam diri Anda, bukan di luar dari diri Anda. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah dan dimudahkan. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.